Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah kemampuanmu untuk bertahan dalam situasi yang tidak kamu inginkan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah berita tepat di malam Natal tentang penyelidikan polisi London terkait kematian dubes Tiongkok untuk Inggris. Seorang pria bernama Jason buru-buru pergi menjauh dari keramaian karena merasa sedang dibuntuti. Jason menghubungi teman wanitanya yang bernama Maggie, lalu dihubungkan ke rekannya yang bernama Philip yang dituduhnya telah menceritakan rahasia mereka kepada orang lain. Tak berselang lama, Maggie terlihat sudah tidak bernyawa. Disusul dengan Philip yang akhirnya dihabisi juga oleh orang tidak dikenal. Ketika Jason sedang mengirim pesan suara kepada seseorang, tiba-tiba misteri apa di balik terbunuhnya 3 orang ini yang pastinya dilakukan pembunuh profesional. Scene berpindah ke Roma, Italia. Inilah dia aktor utama dalam film ini yang bernama Sam, seorang agen profesional yang duduk santuy di sebuah bar. Ponselnya menunjukkan Sam dihubungi seseorang dari kontak ponselnya yang bernama Burit untuk melakukan sebuah misi. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan tokoh kedua dalam film ini yang bernama Helen. Dia adalah istri dari Menteri Pertahanan Inggris yang bernama Wallace dan mereka sudah dikaruniai 2 anak. Wallace memberitahu Helen bahwa dubes Tiongkok itu meninggal akibat overdose narkoboy karena banyak kandungan heroin di dalam tubuhnya. Dubes itu diketahui memiliki seorang putri yang diduga sedang bersembunyi agar tidak dipulangkan ke tanah airnya. Hari itu, Helen dan suaminya menggelar pesta Natal di rumah mereka. Di sini juga, Helen begitu memuji suaminya yang sangat dia cintai. Di antara para tamu, ada seorang wanita berambut putih, dan dialah Burit, orang yang menghubungi Sam. Rupanya, Wallace tidak mengenal Reed yang dia kira seorang penasehat politik. Berbicara di ruang bawah, ternyata Helen mengenal baik Reed sebagai atasannya. Disinilah terungkap bahwa Helen seorang agen mata-mata profesional sampai suaminya yang seorang menteri pertahanan saja tidak tahu. Diberitahu bahwa Jason telah dibunuh. Helen terkejut karena yang dia tahu Jason bekerja di Kementerian Kehakiman. Tidak bisa mengelak, Reed sudah tahu bahwa Jason adalah selingkuhannya sejak 3 bulan lalu. Helen beralasan dia mencintai Jason. Jason dan 2 korban lainnya sempat bertemu sebelum akhirnya mereka bertiga dihabisi pembunuh bayaran profesional. Apa motif dan siapa pembunuhnya, Reed sendiri belum tahu. Tapi yang jelas, Jason memberikan sebuah tas kepada Helen. Helen mengaku belum tahu isi tas itu karena belum membukanya. Dia pastikan identitas aslinya sebagai agen mata-mata Black Dove tetap aman. Namun Reed menilai Helen telah ceroboh membahayakan dirinya sendiri dan organisasi. Helen yang terpukul dengan kematian Jason mengingat kembali awal mula pertemuan pertama dengan kekasih hatinya itu. Really needed that drink. No doubt. Kembali ke Sam yang sudah tiba di Inggris untuk menemui Reed. Rupanya, Sam sudah lama pensiun dari pekerjaannya sebagai agen sekaligus pembunuh profesional. Dia mengaku kembali karena kasus ini ada hubungannya dengan Helen. Reed secara khusus ditugaskan untuk melindungi Helen dari para pembunuh bayaran dan balik mengincar mereka. Dan ternyata Sam punya hutang budi kepada Helen. Karena kasus kematian dubes Tiongkok itu, Wallace mengaku harus kerja lembur dan tidur di kantornya. No, didn't know anything. Helen sempat membuka kado yang diberikan Jason kepadanya. Namun yang dia temukan hanya sebatas kalung sebagai hadiah untuknya. Malam itu juga, Helen pergi ke rumah kontrakannya Jason. Si ibu kos menunjukkan kamarnya Jason sambil menyebut beberapa barangnya sudah diambil oleh polisi. Sambil mendengar voicemail terakhirnya,
Helen mengingat kembali masa-masa indahnya bersama Jason. Ketika mencoba vape milik Jason, disinilah Helen melihat asapnya terbang mengarah ke balik lukisan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, mengaku sebagai polisi. Helen segera mengirim pesan kepada Reed untuk meminta bantuan karena dia dalam bahaya. Ternyata, 2 orang polisi gadungan ini adalah pembunuh bayaran yang sedang memburu Helen. Mereka lebih dulu membunuh si ibu kos. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Sam datang tepat waktu menyelamatkan Helen. Dari balik lukisannya, Helen mengambil sesuatu. Lama tak berjumpa, Sam mengaku ditugaskan oleh Reed untuk melindungi Helen. Sam menilai 2 polisi gadungan itu bukanlah pembunuh Jason karena pelakunya spesialis jarak jauh yang menggunakan sniper. Ternyata barang yang diamankan Helen dari rumah Jason itu sebuah flash disk yang diduga berisi data penting yang menyebabkan Jason dihabisi. Helen meminta Sam melindungi keluarganya karena dia akan memburu pelaku yang telah menghabisi nyawa Jason. Kembali ke rumah, Helen melihat isi flash disk tersebut yang ternyata berisi data percakapan telepon dan WhatsApp. Salah satunya seseorang yang disebut SY dan beberapa panggilan dari nomor tidak dikenal. Kembali ke Sam yang masuk ke dalam toko gitar, bukan untuk membeli senar ataupun kecerikan. Di sini Sam mengambil persenjataan berat. Keesokan harinya, Sam melakukan investigasi di lokasi Jason dibunuh dan titik lokasi pelaku melepaskan tembakan untuk mencari petunjuk. Helen menghubungi Sam untuk memberinya informasi tentang kontak seseorang bernama SY yang dia duga ada kaitannya dengan kematian Jason. Get Reed to run the number. Dan akhirnya, Sam menemukan selongsong peluru di lokasi tersebut. Tak mau buang waktu, Sam meminta bantuan rekannya yang bernama George untuk mengecek sidik jari dan DNA yang terdapat di selongsong peluru itu. Tidak ada yang gratis, Sam menggesek kartu kreditnya agar George bekerja dengan cepat. Bertemu di gedung bioskop, Helen melaporkan kepada Reed bahwa Tiongkok menolak laporan koroner terkait kematian dubesnya. Selain situasi yang makin runyam, ada perundingan dengan Arab Saudi yang suaminya katakan. Sam akhirnya mendapat pesan dari George bahwa sidik jari yang ditemukan di selongsong peluru itu tercatat atas nama Elmore Fitch. Dihubungi oleh Sam tentang identitas pembunuh itu, Helen meminta ikut bersamanya. Sedangkan nomor yang dihubungi oleh Jason dengan inisial SY itu terdaftar atas nama Kai Ming-chen, putri dari dubes Tiongkok yang diberitakan telah tewas. Itu artinya ada konspirasi besar di balik kematian mereka. Film mundur ke tahun 2014. Kala itu, Helen yang bernama asli Daisy melamar ke sebuah perusahaan untuk menjadi penerjemah. Dengan kemampuan bahasa Prancis, Jerman, dan Rusia itu sangat luar biasa. Helen bahkan pernah menolak beasiswa dari kampus Cambridge. Tapi kisah hidup Helen tidak mulus setelah ayahnya kabur, ibunya menikah lagi, dan tragisnya saudara tiri Helen membunuh ayah tirinya. Disinilah Helen disarankan untuk menemui Reed menjadi seorang Black Dove atau merpati hitam. Singkat cerita, Helen menemui Reed yang mengaku organisasinya sebagai mata-mata yang mengumpulkan informasi untuk diperjualbelikan kepada penawar tertinggi. Akhirnya, Helen secara resmi menerima tawaran Reed untuk menjadi agen mata-mata. Saat itu juga, Helen ditugaskan untuk menyamar sebagai wanita biasa yang tertarik kepada Wallace yang saat itu belum menjadi Menteri Pertahanan. Singkat cerita, Helen memuaskan Wallace sampai tertidur pulas. Dia menyalin seluruh file dari laptopnya dan setelah itu Helen pun pergi. Di dalam mobil sudah menunggu Sam. Mereka berkenalan untuk pertama kalinya yang sama-sama bekerja untuk Black Dove. Karena lupa pemantiknya tertinggal, Helen kembali ke hotel dan akhirnya dia makin dekat dengan Wallace. Kembali ke masa kini, Sam menyebut Elmore, si pelaku pembunuh Jason, adalah mantan penembak jitu SAS yang membunuh 45 orang di Afghanistan. Singkat cerita, keduanya tiba di rumah target, tapi tidak menemukan siapapun.
Disinilah Helen merasa aneh. Kenapa pembunuh bayaran itu sampai teledor meninggalkan selongsong peluru yang bisa mengarahkan mereka ke rumahnya dengan mudah. Di luar dugaan, lolos dari jebakan, Helen diantarkan kembali pulang ke rumahnya. Saat berada di dapur, ini yang terjadi. Elmore mengaku hanya ditugaskan untuk mengambil sesuatu yang diinginkan kliennya, yaitu sebuah alat perekam digital. Karena Helen tidak memilikinya, kamera itu diduga dipegang oleh Kai Ming Chen yang kini masih menghilang. Saat pria ini lengah, giliran Elmore yang mengaku ditugaskan membunuh Jason dengan imbalan 100.000 pound. Tapi dia mengaku tidak tahu identitas kliennya. Tidak ada kata ampun, Helen pun menghabisinya. Garden. Di pagi hari, Sam dihampiri 3 wanita yang salah satunya emak-emak bernama Lenny. Karena masalah lama, mereka saling memegang senjata. Sam dianggap kabur dari Lenny 7 tahun lalu setelah membunuh rekannya William. Ternyata Sam seorang pembunuh bayaran. Untuk membayar hutangnya di masa lalu yang belum tuntas, Sam ditugaskan Lenny untuk menghabisi Hector. Jika menolak, mereka akan membunuh kekasihnya Sam yang bernama Michael. Lenny memberikan foto terbarunya Hector kepada Sam sebelum mereka pergi. Ternyata putri dubes itu disekap oleh si Hector. Wallace mulai khawatir jika dubes Tiongkok itu dibunuh, Amerika dan Inggris dianggap menutupinya. Reed memanggil Sam dan Helen yang mengaku sudah membunuh Elmore. Tapi kunci dari misteri semua ini adalah putri dubes Tiongkok Kai Ming. Korban bernama Maggie diketahui sebagai teman kampusnya Kai Ming. Tapi mereka belum tahu apa hubungannya dengan Jason. Melihat kembali berita, Helen kembali ingat dengan inisial SY dan muncullah nama Stephen Yarik sebagai pejabat yang menanggapi laporan koroner. SY inilah yang disebut ada dalam rekaman. Diam-diam, Helen memasang alat penyadap saat suaminya berbicara dengan Stephen. Dia menyebut Tiongkok akan bilang Amerika lah dalangnya. Selain itu, Philip yang dibunuh di awal film pernah menghubungi Wallace karena punya berita dan rekaman tentang rahasia Stephen. Suami Helen itu lantas bertanya, apakah Stephen yang membunuh Philip? Stephen langsung mengelaknya, tapi bagi Helen, dia patut dicurigai. Duduk di atas kursi tempat Jason dihabisi, ternyata Helen pernah menceritakan tentang dirinya dan Black Dove kepada Jason. Sam dihubungi Lenny yang menyebut Hector menjalankan bisnis narkoboy di lantai 2 rumahnya. Sam bergegas pergi untuk membunuh Hector. Tiba di markasnya, Sam menemukan kamera yang berisi rekaman Kai Ming yang sedang disandra. Ternyata Hector membawa putri dubes itu pergi setelah The Clarks datang menyerbu markasnya. Film kembali mundur ke tahun 2014. Kala itu, Sam dipanggil oleh Reed karena Lenny berniat untuk merekrut Sam menjadi pembunuh bayarannya. Jika Sam menerima, itu artinya Sam tidak bisa bekerja lagi kepadanya karena Reed tidak merekrut pembunuh yang bukan bidangnya. Jadi, organisasi yang digeluti Reed berfokus pada bidang intelijen dan mata-mata yang mengumpulkan informasi penting untuk dijual ke penawar tertinggi. Setelah yakin mau menerima penawarannya, Sam datang menemui Lenny yang membeberkan targetnya seorang pria yang dianggap telah berkhianat dan melanggar kode etik. Sam datang ke sebuah restoran Tionghoa berdasarkan informasi yang diberikan Lenny. Dan setelah itu, untuk pertama kalinya, Sam menghabisi nyawa seseorang. Misi pertama Sam itu menjadi titik balik seorang Sam dari orang yang biasa-biasa dengan tubuh kerempeng berubah jadi seorang pembunuh bayaran profesional.
6 bulan berikutnya, Sam ditugaskan untuk melatih Helen agar mahir menggunakan senjata dan membunuh target. Ternyata, profesi yang Sam jalani saat ini diturunkan dari ayahnya. Tapi Sam menegaskan kepada Helen bahwa dia hanya membunuh orang-orang jahat. Helen sendiri mengaku ditugaskan untuk mendekati para politikus. Karena rutin melatih Helen, Sam mulai menyukai Helen. Tapi agen mata-mata ini fokus dengan tugasnya, tidak menyadari Sam punya rasa cinta kepadanya. Tahun 2017, Sam melihat tayangan berita kedekatan Helen dan Wallace yang berhasil memenangkan pemilu. Coming. Sam kembali mendapat tugas dari Lenny untuk menghabisi Newman bersaudara yang disebutnya sindikat baru, termasuk saudara keempatnya yang bernama Hector. Singkat cerita, Sam membunuh targetnya. Tapi dia merasa tidak sanggup menghabisi Hector yang saat itu masih bocil. Sam ingat betul dengan pesan ayahnya tidak boleh membunuh orang baik agar tidak ada rasa penyesalan. Karena cintanya kepada Helen bertepuk sebelah tangan, Sam menjalin hubungan rujit dengan pria bernama Michael. Di pagi harinya, ketika Sam sedang meracik secangkir kopai, tiba-tiba kembali ke masa kini, di mana Lenny menunjukkan foto terbarunya Hector. Bukan perkara yang mudah karena Hector memiliki pasukan dari kelompok gangsternya. Tapi jika Sam kembali menolak membunuh Hector, maka dia akan menyakiti Michael. Untuk memuluskan rencananya, Sam meminta bantuan William dan Eleanor meski persentase kesuksesannya hanya di 20%. Eleanor mengusulkan menggunakan RPG saja untuk menghabisi Hector. Tapi Sam tidak setuju. Termasuk tidak boleh membakar markas mereka karena Sam punya misi lain untuk menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia sebutkan identitasnya. Mereka sepakat setelah Sam menyetujui biaya yang harus dia bayarkan kepada dua wanita pembunuh ini. Helen kembali bertemu dengan Sam, membahas tentang rekaman milik Philip yang terkait dengan Stephen Yerrick dan hubungannya dengan Tiongkok. Karena Wallace menuduh komisaris Stephen berkaitan dengan kematian Philip, maka dari itu Sam yang akan berbicara dengan Stephen. Helen meminta sahabat suaminya itu tidak disakiti, kecuali tidak ada pilihan lain. Wallace diberitahu asistennya bahwa pihak Tiongkok ingin bertemu dengannya, tapi dalam agenda yang tidak resmi di dalam pesta Natal terkait kematian dubes mereka. Datang ke sekolah, anaknya Stephen terkejut karena tiba-tiba dirinya ditodong senjata. Stephen dipaksa bicara apa isi rekaman yang menyebabkan Philip dan dubes Tiongkok itu dibunuh. Tapi pejabat ini sama sekali tidak bergeming. Di ruangan lain, Wallace mengajak Helen untuk datang nanti malam ke acara pesta Natal menemui utusan Tiongkok. Dari ponselnya komisaris Stephen, ditemukan banyak panggilan malam hari dari kontak bernama Bengkel, termasuk saat duta besar Tiongkok terbunuh. Stephen pun diketahui mengirim pesan untuk memberitahu jika sudah beres. Si penerima pesan lalu menjawab, sudah. Sam mengancam akan menghubungi si Bengkel sampai Stephen ketakutan rahasianya terbongkar. Dia menyebut ada konspirasi besar di balik semua ini. Dan karena itu, Stephen pasrah jika Sam mau menghabisinya. Sam memilih merampas ponselnya untuk diserahkan kepada Helen. Apa rencana Helen berikutnya dengan ponsel tersebut demi menemukan pembunuh Jason? Dia mengirimkan pesan ke kontak bernama Bengkel itu bahwa ponselnya sudah dirampas dan Helen akan menemukannya. Tiba-tiba dia menjawab, kami yang akan menemukannya lebih dulu. Datang menemani suaminya ke acara pesta, si Bengkel tiba-tiba menelepon mengancam Helen karena berani bermain dengan ular berbisa. Tapi pria ini menolak penawaran Helen untuk bertatap muka langsung. Tiba-tiba dia mengirimkan video rekaman Stephen yang sedang disekap dan dipukuli. Sementara itu, utusan Tiongkok yang menemui Wallace menunjukkan rekaman seseorang yang melarikan diri dari apartemennya Kai Ming 2 jam setelah dubes Tiongkok terbunuh, yang teridentifikasi bernama Cole Atwood, agen CIA yang menyamar jadi kekasihnya Kai Ming. Sampai saat ini, pihak Cina mengklaim Cole tidak pernah meninggalkan kedubes Amerika. Menurut mereka, tindakan sekutu Inggris itu telah menyatakan deklarasi perang.
dan Inggris dianggap telah menutup-nutupinya. Tiongkok mendesak Menhan Inggris ini untuk menyetujui kerjasama militer ke sejumlah perusahaan di Inggris yang sebelumnya ditolak, atau Inggris akan menerima konsekuensinya. Helen terkejut karena mereka mengirim video berikutnya saat leher Stephen sedang digorok. Demi keselamatan anak-anaknya, kala itu Helen mengatakan kepada Reed ingin mengundurkan diri di saat perutnya sedang mengandung. Ternyata Reed tidak mempermasalahkan itu karena dia bisa mencari pengganti lain untuk mendekati Wallace. Kembali ke saat Sam diburu para pembunuh bayaran, datanglah Helen membantu Sam dengan membawa si Michael. Karena kejadian itu, Helen menghubungi Reed untuk meminta bantuan, dan sebagai imbalannya, dia batal mengundurkan diri. Rupanya, Helen saat itu sedang mengandung anak laki-laki dan perempuan. Kembali ke Sam dan dua rekannya yang ditugaskan membunuh Hector. Tiba di markasnya gangster pimpinan Hector, 3 pembunuh bayaran ini mulai beraksi. Seluruh anak buah Hector dibantai habis. Kini, Sam fokus memburu Hector. 10? No, there's more than 10. Namun tiba-tiba, Wanna find Hector? Wallace datang ke rumah dinasnya Perdana Menteri Inggris yang memperkenalkannya kepada Jim Perryman dari Dinas Rahasia. Karena Tiongkok menuduh CIA membunuh dubesnya, Stephen sendiri yang diketahui sebagai kepala polisi metropolitan sulit dihubungi. Mereka mengundang kepala markas CIA yang ada di Inggris bernama Mitch yang terkejut dengan tuduhan Tiongkok. Dia mengelak bahkan setelah Perdana Menteri Inggris ini bertanya apakah Cole Atwood agen CIA. Tiba-tiba Perdana Menteri mendapat informasi temuan jasadnya Stephen. Sebagai sahabatnya, Wallace sangat terpukul. Dan pejabat CIA ini memilih untuk pergi karena akan berkoordinasi dengan presidennya. Sam mengaku kepada dua rekannya tidak menemukan Hector. Tapi mereka menemukan Kai Ming dan langsung membawanya pergi. We had a number to call if we found. I need to figure out where to keep her. Helen melihat suaminya terpukul atas kematian Stephen. Sampai saat ini, Menhan tidak tahu bahwa istrinya ini seorang agen mata-mata. Keesokan harinya, Helen menemui Reed yang sudah tahu tentang Tiongkok yang memiliki rekaman pelarian agen CIA dari lokasi pembunuhan dubes mereka. Dia adalah Cole Atwood, kekasihnya Kai Ming. Disinilah Reed menugaskan Helen untuk melancarkan sebuah misi agar agen CIA itu membelot dari Amerika dan mengungkap jaringan mata-matanya dengan imbalan uang yang tidak akan habis selama 10 turunan. Tapi Reed menolak memberitahu pihak mana yang memberinya tugas ini. Helen mengaku punya kontak di kedubes Amerika yang bernama Vanessa yang bisa membantunya menemui Cole Atwood. Misi ini sangat penting karena bisa mencegah perang antara Amerika dan Tiongkok. Lenny mempertanyakan aksinya Sam yang menghabisi 17 anak buah Hector, tapi anehnya Hector sendiri tidak ada di sana menurut pengakuannya. Di waktu yang sama, datanglah Helen untuk melihat Kai Ming yang masih teler akibat pengaruh narkoboy. Lenny pun pergi sambil mengancam akan menyakiti Michael jika Sam belum menyelesaikan tugasnya membunuh Hector. Kai Ming yang sudah sadar menceritakan kronologis kejadian setelah ayahnya dibunuh. Karena pacarnya kabur, Kai Ming pergi ke diskotik atau markasnya Hector sekaligus bandarnya. Setelah identitasnya terbongkar, mereka mencecarnya tentang tren orang yang menyuplai narkoboy dan punya koneksi. Yang dia tahu, Jason adalah partner atau kekasihnya Maggie. Setelah itu, Sam diajak Helen untuk menemui Cole Atwood agar agen CIA itu mau membelot dengan imbalan kekayaan yang setara dengan Sultan Andara. Tiba di kedubes Amerika, Helen akan meminta bantuan Vanessa agar dia bisa masuk. Tak berselang lama, Sam menelepon Vanessa untuk mengalihkan perhatiannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Helen dengan mencuri kartu akses pegawai kedubes. Masuk ke dalam lift, Helen tertangkap basah oleh seorang marinir karena tidak punya izin untuk naik ke lantai atas. Helen lebih dulu melumpuhkan marinir itu.
Setelah itu, dia meminta bantuan Reed untuk menghapus rekaman CCTV di dalam lift tersebut. Berhasil menemui Cole Atwood, agen mata-mata ini langsung menyerahkan surat penawarannya. Tiba-tiba, alarm kedubes berbunyi. Helen memberi waktu 5 menit kepada Cole di luar gedung untuk ikut bersamanya. Dan untungnya, Helen bisa keluar dari kedubes Amerika tepat waktu tanpa dicurigai Vanessa. Akhirnya, Cole memutuskan untuk ikut bersama Helen. Sementara itu, Wallace didekati seorang wanita cantik bernama Danny. Cole menegaskan dirinya bukanlah pelaku yang membunuh dubes Tiongkok. Tapi dia yakin bahwa mereka tidak akan pernah melepaskan Helen jika sudah masuk ke dalam daftar target mereka. Mereka yang dimaksud oleh Cole adalah The Clarks, sebuah organisasi keluarga ibarat gabungannya gangster dan Freemason. Diam-diam, mereka menguasai London dan sedang berekspansi ke Amerika. Mereka banyak membunuh orang dan klan mafia yang mendistribusikan narkoboy, dan markasnya berada di London. Sementara itu, William dan Eleanor yang menjaga Kaiming menyadari ada kelompok musuh yang datang. Tren yang disebut oleh Kaiming faktanya anggota keluarga The Clarks. Ibunya yang bernama Alex adalah pimpinan operasi di London. Mereka juga yang mengadu domba seakan agen CIA yang membunuh dubes Tiongkok. Helen terkejut karena surat yang diberikan oleh Reed kepada Cole bukanlah cek 7 turunan, tapi foto keluarganya sebagai bentuk ancaman. Kembali ke si Danny yang menyebut Helen tidak setia karena sudah berselingkuh dengan seorang PNS. Dan ternyata Red dan anak buahnya sudah menunggu Helen agar menyerahkan Cole. Tapi Sam memutuskan untuk putar balik sesuai keinginan Helen. Lantas, siapakah Reed sebenarnya? Film kembali mundur saat Helen diserang 2 polisi gadungan, lalu datanglah Sam membantunya. Jadi salah satu penyerang itu adalah William yang berhasil kabur. Sedangkan rekannya mampus ditembak oleh Sam. Karena itulah William mencari partner baru, yaitu Eleanor. Dan kini keduanya harus bekerja sama untuk menghadapi musuh yang datang menyerang. Eleanor segera mengambil senjata peluncur roket miliknya yang disembunyikan di balik tumpukan kutang. Sementara itu, Sam, Helen, dan Cole kabur dari kejaran musuh. Danny gagal menggoda Menteri Pertahanan Inggris ini yang langsung pergi setelah mendapat telepon dari Perdana Menteri. Sam dan tim bergegas pergi setelah mendapat informasi William dalam bahaya. Keduanya langsung terlibat pertempuran. Sick. God, what's going on? Please, dear. Fuck. Shit. We don't have long. Sementara itu, Perdana Menteri dan Menhan Inggris menemani kepala markas CIA datang menemui dubes Tiongkok yang baru karena menuduh mereka terlibat dalam serangan ke kedubes Amerika hingga hilangnya salah satu agen CIA. Mengelak dengan tuduhan Amerika, Tiongkok justru mengancam akan menyerang balik atas kematian dubesnya. We'll have no other choice than to retaliate. Sam hanya bisa menyelamatkan William karena Kaiming dan Eleanor telah ditangkap pasukannya The Clarks. Wallace menghubungi seseorang yang memiliki rekaman itu. Tidak ada tempat lain, Sam dan tim datang ke rumah Michael. Michael checked the revolt. No. Can you take your shoes off? Tiba-tiba, Clarks menghubungi Helen, memaksanya menyerahkan rekaman digital itu atau rekan mereka akan dihabisi dengan cara keji. Helen pun terpaksa mengancam Cole untuk membantu menemukan rekamannya atau Sam akan membunuhnya. Helen segera pulang ke rumah karena suaminya sudah lebih dulu pulang. Karena informasi yang diberikan asistennya, Wallace terpengaruh dan menaruh curiga kepada Helen. Kecurigaan Wallace bertambah setelah agen Fireman datang untuk bertanya apakah tadi siang dia datang ke kedubes Amerika. Helen mengiyakannya, mengaku untuk bertemu Vanessa. Malam itu juga, Helen pergi menemui Reed yang berkomplot dengan Tiongkok karena mereka penawar tertinggi. Reed meminta Helen untuk menyerahkan Cole, tapi Helen balik bertanya tentang The Clarks.
Reed menyebutnya sebagai konglomerat kriminal yang mendunia yang punya rekening gendut sekejam kartel Meksiko. Helen membeberkan kekejaman mereka yang membunuh Jason, Stephen, dan mungkin juga dubes Tiongkok. Mengaku tidak pernah berurusan dengan mereka, Reed tetap memaksa Helen menyerahkan Cole. Dalam siaran berita, ditayangkan pihak Tiongkok menuduh Amerika menjalani operasi rahasia membunuh dubes mereka yang dilakukan oleh seorang agen CIA. Terjebak di rumah ini, apa yang akan dilakukan Sam berikutnya? Tiba-tiba, Reed menghubungi pembunuh bayaran ini untuk menghabisi Alex Clark agar menyudahi seluruh masalah ini. Tugas ini harus dilakukan demi melindungi Helen dan Black Doves. Yang kedua, agar tidak terjadi eskalasi yang lebih luas antara Amerika dan Tiongkok, Sam harus menyerahkan agen CIA itu kepadanya. Singkat cerita, Sam datang ke rumahnya si Alex untuk membunuhnya. Akan tetapi, yes, plans and God laughs. di sebuah lokasi, Reed sudah menunggu Helen ditemani Danny yang ternyata agennya juga. Bangun dari tidur, Helen menyadari sesuatu tentang Philip yang seorang jurnalis bajingan dan Maggie penjaga toko perhiasan. Dia datang ke toko perhiasan membius pemiliknya. Dari dalam brankas, Helen menemukan alat perekam itu. Tiba-tiba, si Danny muncul di belakang, mengaku sudah memberitahu Wallace bahwa Helen telah berselingkuh. Memanas-manasi Helen karena Menhan itu pastinya butuh sandaran. Setelah tokonya ditutup, ini yang terjadi. Helen berhasil mengalahkan si Danny, tapi tidak mau membunuhnya. Doors on Christmas Eve. When you see Reed, Dari rekaman tersebut, terungkap bahwa dubes Tiongkok dibunuh oleh Trent Clarks. I know you. Dan yang menutupi kasus pembunuhan tersebut adalah Stephen. In the right thing. Helen menghubungi Reed setelah gagal membunuh Helen melalui si Danny yang disebutnya masih ingusan. Tapi di sini Helen terkejut setelah tahu Sam pergi seorang diri untuk membunuh Alex. Menolak memberikan rekamannya, Helen lebih memilih meminta bantuan William untuk membantunya menyelamatkan Sam. Dari tampilan kupluknya si Trent, Helen menemukan lokasi kandang kuda London City. Sementara itu, Sam sedang disekap bersama Kai-Ming dan Eleanor. Sam mencoba melepaskan ikatan di tangannya, namun tidak berhasil. Berhasil menemukan si Trent, Helen menunjukkan rekaman tersebut agar dia mempertemukan mereka dengan ibunya. Ditodong pistol, Helen memaksanya karena Kai-Ming saat ini sedang disekap. Helen sudah tahu bahwa Trent menyukai Kai-Ming. Akhirnya, Trent menghubungi ibunya untuk melakukan pertemuan atau anaknya akan disakiti. Trent mengaku tidak sama dengan ibunya yang punya pengaruh dalam dunia hitam. Trent hanya ingin Kai-Ming menyukainya dan karena itu dia membelikannya narkoboy. Kembali ke kedubes, Cole langsung diajak oleh atasannya. Singkat cerita, Helen datang ke markasnya si Alex. Diam-diam dia memasukkan sesuatu ke dalam saku bajunya si Trent. Helen lebih dulu melepaskan Sam dan Kai-Ming. Kemudian datanglah si Alex yang meminta rekamannya. Ternyata Trent tidak sengaja mendorong dubes Tiongkok itu hingga kepalanya terbentur. Rupanya pria di samping Alex inilah yang meneror Helen. Kai-Ming melihat dengan jelas isi rekaman tersebut. Meski sudah dilepaskan, Helen belum puas. Dia ambil pistol yang ada di sakunya Trent untuk membalas kematian Jason. Tapi ternyata bukan Alex dalangnya. Demi membuktikan pengakuannya, William menelepon nomor si pelaku. Dan ternyata ponsel milik Trent yang berdering.
Di waktu yang sama, terjadi aksi saling menodongkan senjata antara agen CIA dengan orang Tiongkok. Trent pun meminta maaf, namun itu dia lakukan untuk menyembunyikan kesalahannya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Ibu dan anak itu akhirnya dihabisi oleh Sam. Kemudian, Sam menyuruh Helen untuk pergi. Helen menyerahkan rekaman itu kepada Cole sebagai bukti dia tidak bersalah. He's dead. Does your husband? Wallace diberitahu oleh komandan CIA tentang isi rekaman tersebut yang menyudahi ketegangan Amerika dan Cina. Dia juga diberitahu bahwa Stephen terlibat di dalamnya. Reed mengungkap fakta lain bahwa Maggie berperan sebagai informannya dubes Cina untuk dijual ke tabloid demi uang. Ternyata Maggie juga yang memasang kamera pengintai itu. Tak hanya Maggie, ternyata Philip pun bisa mengakses rekaman tersebut. Dia ingin bertemu dengan Stephen melalui Wallace. Tapi Stephen menghubungi Trent, lalu mereka membuntuti Philip yang melakukan pertemuan dengan Maggie dan Jason. Karena itulah mereka bertiga dihabisi. Disinilah Helen terkejut karena Jason adalah agen MI6, karena itulah Maggie menemuinya. Jadi, cinta Jason kepada Helen apakah sandiwara? Yang jelas, Jason menutupi identitas Helen kepada atasannya meski dia tahu Helen mata-mata. Reed meminta Helen melanjutkan penyamarannya karena suaminya diprediksi kuat menjadi Perdana Menteri berikutnya. Hector kembali datang menemui Sam menyudahi permasalahan mereka, menganggap Sam sebagai orang baik karena tidak membunuhnya. Singkat cerita, Sam menemui Lenny karena Hector menawarinya pekerjaan untuk membunuhnya. Tapi Sam tidak membunuhnya juga. Kembali ke rumah, Helen fokus dengan anak-anak dan suaminya. Sampai detik ini, penyamarannya tetap aman. Sam datang ke rumah Helen dan pertama kalinya bertemu dengan Wallace. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.